Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rera Anissa Novia Kartikasari akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Mie Ayam The Best dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Juni Swanto. 1. Latar belakang. Latar belakang mie ayam telah menjadi bagian dari kuliner Indonesia, menyajikan kombinasi lezat antara mie kenyal, daging ayam yang gurih, dan kuah yang khas. Proposal ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis mie ayam di mana minat konsumen terhadap hidangan cepat saji tinggi. Biodata usaha. Nama usaha Mie Ayam The Best. Bidang usaha kuliner. Jenis produk mie ayam. Usaha ini didirikan 15 September 2020. Alamat perusahaan Dusun Pandian, Desa Girirejo, Kecamatan Bogor. Biodata pemilik. Nama Lili. Jenis kelamin perempuan. Alamat Dusun Pandian, Desa Girirejo, Kecamatan Bogor. Peran dalam usaha owner. Konsep usaha. Mie Ayam The Best menggunakan mie berkualitas tinggi, menyajikan daging pilihan tanpa bahan pengawet dengan berbagai metode pengolahan yang sehat, dan mengembangkan porsi sayuran segar untuk meningkatkan kandungan nutrisi. Visi dan misi. Mie Ayam The Best memiliki visi untuk memberikan pengalaman kuliner tak tertandingi yang memadukan kelezatan, inovasi, dan kualitas terbaik. Kami bermimpi menjadi destinasi utama bagi para pencinta kuliner yang menghargai cita rasa dan standar kualitas yang tinggi. Misi. Yang pertama, kelezatan tanpa batas. Kelezatan tanpa batas terus menghadirkan varian mie ayam dengan rasa yang tak tertandingi, memadukan tradisi dengan inovasi untuk memanjakan lidah pelanggan. Yang kedua, standar kualitas tinggi. Menjaga standar kualitas terbaik dalam pemilihan bahan baku, proses pengolahan, dan penyajian, sehingga setiap hidangan mencerminkan keunggulan. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan yang melakukan penelitian dan pengembangan terus-menerus untuk menciptakan menu-menu baru yang unik dan memikat selera pelanggan. Yang keempat, pelayanan prima. Dengan memberikan pelayanan terhadap pelanggan yang ramah, efisien, dan profesional, menciptakan pengalaman bersantap yang tak terlupakan. Strategi segmentasi, targeting, positioning atau STP. Segmentasi. Yang pertama, usia, di mana usia memiliki rentang usia anak-anak, remaja, dan dewasa dengan menu dan promosi dan porsi yang sesuai. Yang kedua, gaya hidup, menargetkan segmen pelanggan dengan gaya hidup yang aktif, yang menghargai makanan yang sehat. Yang ketiga, preferensi makanan, di mana preferensi makanan mencakup opsi tanpa gluten, varian sayuran, dan varian daging. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, rasa yang tak tertandingi. Mie Ayam The Best dikenal dengan rasa yang istimewa dan tak tertandingi, menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, inovasi menu, di mana kemampuan untuk berinovasi dalam menu dapat menciptakan daya tarik bagi pelanggan dengan varian yang menarik. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada bahan baku. Ketergantungan pada bahan baku dapat meningkatkan risiko pasokan dan harga yang tidak stabil. Yang kedua, keterbatasan jangkauan geografi, di mana hanya di beberapa tempat saja
yang bisa melakukan aksesibilitas bagi sebagian pelanggan. Opportunity atau peluang, peningkatan permintaan makanan sehat. Peluang ini dapat memperluas lini menu sehat dan menangkap pasar yang semakin peduli dengan gizi. Yang kedua, ekspansi e-commerce, memanfaatkan di platform digital untuk ekspansi bisnis dan meningkatkan visibilitas. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan tinggi. Persaingan dalam industri kuliner sangat tinggi, memerlukan strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua, ketidakpastian harga. Fluktuasi harga bahan baku dan ketidakpastian ekonomi dapat menjadi ancaman terhadap margin keuntungan. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama, tepung terigu, tepung tapioka, ketiga, daun bawang, keempat, bawang putih, kelima, telur, 6, ayam ceker, 7, minyak, dan 8, sawi. Cara pembuatan mie dan kaldu. Cara pembuatan mie yang pertama, air tepung terigu dan tepung tapioka ke dalam mangkok dan ditambah garam dan aduk rata. Yang kedua, pecahkan telur ke dalam mangkok dan kocok telur tersebut. Yang ketiga, tuangkan campuran telur dan minyak ke dalam tepung yang sudah dicampurkan, aduk perlahan dan tambahkan air secara bertahap. Yang keempat, pindahkan adonan ke permukaan yang dilapisi tepung dan uleni selama 10 hingga 15 hingga menjadi adonan elastis dan halus. Setelah itu, bungkus adonan dalam plastik wrap dan biarkan selama 30 menit. Proses ini memungkinkan gluten berkembang menjadi mie yang kenyal. Keenam, bagi adonan menjadi beberapa bagian kecil, ambil satu bagian dan gulung tipis dengan menggunakan gilingan mie atau roll kayu. Yang ketujuh, taburkan tepung pada adonan yang telah dihasilkan untuk mencegah lengket. Yang kedelapan, gulung lembaran adonan yang telah digiling dan potong sesuai panjang yang diinginkan. Cara membuat kaldu. Yang pertama, rebus ayam hingga mendidih, tutup panci dan biarkan mendidih selama 5 menit. Setelah itu, buang air rebusan pertama. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan bau amis dari tulang. Setelah itu, rebus lagi tulang ayam dan tambahkan beberapa bumbu. Setelah mendidih, kurangi panas dan biarkan kaldu mendidih dengan api kecil. Biarkan selama minimal 1-2 jam. Semakin lama semakin kaya kaldu rasanya. Yang keempat, tambahkan daun bawang dan seledri sekitar 15-30 menit sebelum kaldu selesai dimasak. Setelah memasak yang cukup lama, saring kaldu dengan menggunakan saringan halus atau kain saring untuk mendapatkan kaldu yang jernih. Kaldu ayam mie yang lezat dan kaya rasa siap digunakan dan campur dengan pembuatan mie ayam tadi. Analisis biaya. Investasi awal, di mana yang pertama gerobak, kedua meja panjang, yang ketiga kursi, yang keempat panci, kelima kompor, keenam saringan, ketujuh mangkok, 24 set, yang ke-8 sendok garpu, yang ke-9 wadah, dan 10 banner. Dengan harga total sekitar 5.115.000 rupiah dan penyusutan sekitar 1.695.000 rupiah. Dengan cara mencari penyusutan itu dengan cara harga total tersebut dikurangi nilai residu
dan dibagi umur ekonomis. Yang kedua, bahan baku. Dengan komponen bahan baku tepung terigu, tepung tapioka, daun bawang, telur, minyak, bawang putih, ayam, dan sawi. Harga total harian tersebut sekitar Rp137.000 dan harga tahunannya sekitar Rp30.295.000. Biaya operasional yang pertama gas, yang kedua air dan listrik, yang ketiga promosi dan alat pemeliharaan. Dengan harga bulanan Rp266.000 dan harga tahunan Rp3.192.000. Harga pokok produksi. Biaya yang pertama adalah biaya tetap. Dengan cara biaya penyusutan ditambah biaya operasional tahunan, yaitu sekitar Rp1.695.000 ditambah Rp3.192.000 dan hasil biaya tetap sekitar Rp4.887.000. HPP dengan cara mencarinya dengan biaya tetap ditambah biaya produksi tahunan dibagi jumlah produksi. Dengan biaya tetap sekitar Rp4.887.000 ditambah Rp30.295.000 dibagi hasil jumlah produksi sekitar 20 dikali 365 hari, yaitu sekitar Rp35.182.000 dibagi 7.300. Hasilnya adalah 4.819 atau dibulatkan menjadi Rp5.000. Harga jual per unit, yaitu tadi yang harganya Rp5.000 ditambah 25% yaitu sekitar Rp1.250. Jadi Rp5.000 ditambah Rp1.250 hasilnya Rp6.250. Jadi harga jual satu porsi mangkok itu harga jualnya Rp6.500. Analisis RNC ratio. Total biaya produksi, cara menghitungnya adalah biaya produksi tahunan ditambah biaya operasional tahunan, yaitu dimana biaya produksi tahunan Rp3.295.000 ditambah Rp3.192.000 yang hasilnya Rp3.487.000 per tahun. Yang kedua, total pendapatan, yaitu dimana dicari HPP dikali jumlah produksi, yaitu sekitar Rp5.000 dikali 7.300, yaitu Rp3.500.000 per tahun atau Rp3.441.666 per bulan. Keuntungan dengan cara total pendapatan tahunan dikurangi total biaya produksi, di mana total pendapatan tahunan sekitar Rp36.500.000 dikurangi Rp33.497, yaitu hasilnya Rp3.013.000 per tahun atau Rp251.084 per bulan. RNC, yaitu dengan cara mencari total pendapatan dibagi total biaya produksi, di mana total pendapatan Rp36.500.000 dibagi Rp33.487, di mana hasilnya 1,0899. Jadi RNC-nya sekitar lebih dari 1. Pendapatan, laba, dan rugi. Yang pertama, pendapatan. Penjualan sekitar harga satu porsi Rp6.500 dikali 20 mangkok dan dikali 365 hari, yaitu hasilnya
Rp37.450.000. Yang kedua, biaya produksi dengan biaya bahan baku Rp30.295.000 ditambah total biaya tetap sekitar Rp3.192.000 yang hasilnya adalah Rp33.487.000 yang dikurangi dengan dan cara mencari labanya adalah Rp4.045.000 dikurangi Rp33.487.000, hasilnya adalah Rp13.963.000, itu hasil labanya. Proyeksi PEP pendapatan penjualan 6.500 dikali 20 mangkok dikali 365, hasilnya 47.450. Biaya produksi, biaya bahan baku sekitar 30.295.000. Total biaya variabel 30.295.000. Total biaya tetap 3.192.000. BEP rupiah 638.000, dimana cara mencarinya 3.192.000 dibagi 5.000 dibagi 0,001, yaitu hasilnya 638.400. Kesimpulannya, mie ayam the best menggunakan mie berkualitas tinggi tanpa pengawet dan memakai sayuran untuk memberikan nutrisi pada mie ayam tersebut. Yang kedua, mie ayam the best harganya terjangkau, hanya 6.500 dapat memakai satu porsi. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan maupun hal yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.